Ditendang dari Napoli, Osimhen ke Galatasaray. CR7 senggol MU lagi. PSSI PHK besar-besaran. Ada apa? Masya Allah, pemain timnas Indonesia tunaikan umroh. Kenapa Tom Haye tolak gabung Oxford United? Hai football lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mimin kembali ingetin agar kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian tak ketinggalan berita terupdate dunia si kulit bundar dari Starting 11 News. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dilansir dari Goal, pemain yang baru dibeli Arsenal dari Sociedad, Mikel Merino, telah dikonfirmasi akan absen hingga 2 bulan. Mikel Merino absen karena mengalami cedera patah bahu saat bertabrakan dengan rekan satu timnya, Gabriel, saat sesi latihan. Menurut laporan, waktu paling cepat untuk Merino kembali merumput adalah pertengahan Oktober. Namun kalau penyembuhan tak berjalan dengan lancar, Merino bisa absen hingga awal November. Masih kabar dari Arsenal, dilansir The Sun, klub Liga Arab Saudi Al-Ittihad secara mengejutkan menawar pemain sayap The Gunners Leandro Trossard. Namun, tawaran mendadak tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Arsenal. The Gunners bersikeras tidak akan menjual Trossard dengan harga berapapun. Mikel Arteta juga masih membutuhkan Trossard di skuad meriam London musim ini. Menurut laporan, Al-Ittihad telah menawar sayap Belgia tersebut dengan status pinjaman selama 1 musim dengan janji akan menebusnya secara permanen di musim berikutnya dengan mahar antara 17 hingga 12 juta pounds. Dari Arsenal beralih ke kabar dari Everton. Dilansir Goal, David Moyes sedang digadang-gadang untuk bisa menangani The Toffees. Kabar ini muncul dari internal Everton di saat penampilan anak asuh Sean Dyche membeli di awal musim. Sean Dyche kini dilaporkan dalam tekanan pemecatan. Kekalahan Everton di laga berikutnya kemungkinan akan membuat Sean Dyche dipecat. Laga terdekat Everton yakni menghadapi Aston Villa pada tanggal 14 Desember. David Moyes akan jadi kandidat terdepan jika Dyche dipecat. The Chosen One kini posisinya masih menganggur setelah meninggalkan West Ham akhir musim lalu. Beralih ke kabar selanjutnya, mantan pemain Fulham Willian telah resmi diperkenalkan sebagai pemain Olympiakos. Willian hijrah ke klub Yunani tersebut dengan status bebas transfer setelah ia tidak memperpanjang kontraknya di Fulham. Pemain berusia 36 tahun itu menyetujui kesepakatan kontrak dengan Olympiakos dan sudah tiba di Athena. Pelatih Olympiakos Jose Luis Mendilibar sangat senang dengan kedatangan Willian karena bisa menambah bala bantuan di lini serang timnya. Sementara itu, dari kabar lainnya, sejumlah laga Liga Inggris musim ini telah dijadwal ulang. Dilansir dari The Sun, penjadwalan ulang tersebut untuk menyesuaikan jadwal ajang Eropa yang baru di-launching. Beberapa laga yang diubah jadwalnya antara lain laga Ipswich versus Aston Villa pada Minggu 29 September diundur jadi pukul 2 siang atau 1 jam lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Kemudian laga Crystal Palace versus Liverpool pada Sabtu 5 Oktober juga beralih dari pukul 3 sore ke pukul 12.30 siang. Lalu laga Chelsea versus Nottingham Forest beralih dari Sabtu 5 Oktober malam menjadi Minggu 6 Oktober pukul 2 siang. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol, dilansir dari Football Espana, Real Madrid dilaporkan kembali kehilangan pemainnya yakni Aurelien Tchouaméni karena cedera. Tchouaméni telah menarik diri dari skuad Prancis untuk laga UEFA Nations League. Daftar cedera pasukan Carlo Ancelotti kini bertambah. Sebelumnya El Real sudah kehilangan Camavinga, Bellingham, dan Ceballos. Praktis, Ancelotti kini hanya punya 2 gelandang yang fit, yakni Federico Valverde dan Luka Modric. Selain pemain tengah, bek kiri Ferland Mendy juga mengalami cedera saat menang melawan Real Betis di La Liga. Masih kabar dari Real Madrid, dilaporkan bahwa 3 mantan pemain Real Madrid Junior diduga terlibat dalam aksi pornografi. Pemain tersebut adalah Juan Rodriguez, Andreas Garcia, dan Varane Ruiz. 3 pemain tersebut dituduh melakukan pornografi dengan merekam dan mendistribusikan tindakan seksual antara seorang gadis berusia 16 tahun dengan salah satu dari pemain tersebut. Kini para pemain tersebut masih diselidiki oleh polisi. Telepon genggam dari mereka juga turut diperiksa.
Bergeser ke kabar berikutnya yang datang dari Victor Osimhen. Setelah ditendang dari Napoli, drama transfer Osimhen kini telah berakhir. Menurut kabar transfer Fabrizio Romano, pemain asal Nigeria itu kini telah resmi menjadi pemain baru Galatasaray dengan status pinjaman. Tidak ada klausul pembelian permanen di dalam kesepakatan transfernya. Hanya saja Galatasaray akan menanggung gaji penuh Osimhen senilai 10 juta euro. Osimhen kini telah melakukan perjalanan ke Istanbul untuk menyelesaikan transfernya ke Galatasaray. Sementara itu, kabar lain datang dari pemain AC Milan, Rafael Leao. Dilansir dari Football Italia, pemain asal Portugal tersebut berani membalas kritik pedas dari pakar Sky Sports, yang juga legenda Italia Paolo Di Canio. Leao yang dikritik Di Canio atas sikapnya di laga Milan versus Lazio, membalasnya dengan mengunggah foto Di Canio yang sedang melakukan gestur selebrasi ala fasis. FYI, Di Canio dulu dikenal sebagai salah satu pesepak bola Italia yang mendukung kelompok fasis di negeri Pisa. Beralih sebentar ke kabar dari Cristiano Ronaldo. Dilansir Goal, baru-baru ini CR7 kembali menyenggol mantan klubnya MU saat diwawancarai wartawan mengenai masa depannya di timnas Portugal. Berbicara kepada Abola, CR7 mengaku masa lalunya di MU sudah diperlakukan dengan buruk. Meski begitu, CR7 mengaku mencoba untuk terus bersikap profesional. Namun menurutnya, kalau etika profesional seorang pesepak bola sudah tidak lagi dihormati, itu pasti akan menjadi kontroversi. Selain itu, CR7 dalam kesempatan wawancara tersebut juga sempat menyinggung momen saat ia dicadangkan oleh Ten Hag. Kabar selanjutnya datang dari UEFA. Dilansir BBC, UEFA telah menurunkan harga tiket untuk fans tim tandang di beberapa ajang Eropa. Untuk laga UCL yang semula harga tiket untuk fans tandang 60 juta euro, kini turun menjadi 50 juta euro. Di UEL, musim lalu harganya 40 euro, musim ini turun jadi 35 euro. Sementara itu, untuk laga UECL yang semula 20 euro menjadi 15 euro. Menurut Presiden UEFA, Alexander Ceferin, langkah tersebut dilakukan guna menegaskan kembali komitmen UEFA untuk meningkatkan daya beli para fans tim tandang, supaya bisa mendapatkan pengalaman lebih datang ke markas lawan. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Kabar baik datang dari Dimas Drajat. Pelaku pencurian tas miliknya akhirnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui, tas pemain Persib Bandung itu hilang saat Timnas Indonesia menggelar sesi latihan di lapangan ABC Senayan pada hari Sabtu lalu. Setelah kehilangan, PSSI langsung melakukan pengecekan CCTV di sekitar lapangan. Kedapatan ada salah satu orang yang diduga sebagai pelaku. Setelah mendapatkan rekaman CCTV tersebut, pihak kepolisian langsung bergegas mencari pelakunya. Meski sudah diketahui pelakunya, tidak diketahui apakah barang-barang berharga di dalam tas itu masih ada atau tidak. Pindah ke kabar berikutnya, Tom Haye dilaporkan telah resmi menolak tawaran Oxford United. Padahal sebelumnya, peluang klub milik Erick Thohir tersebut menggait Profesor Toha sangat besar. Jurnalis Football International, Huus Blauwolf, mengonfirmasi penolakan Haye tersebut melalui akun X pribadinya. Menurut Huus, tawaran dari Oxford United memang benar adanya dan sebenarnya menggiurkan. Namun Tom Haye sendiri yang menolaknya secara pribadi. Tom Haye beralasan masih ingin berkarir di Liga Kasta tertinggi, bukan level Divisi 2 atau 3. Kabar berikutnya datang dari PSSI. PSSI baru saja melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 43 orang karyawannya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa pemecatan tersebut adalah bagian dari transformasi PSSI yang dilakukan dari internal. Mereka yang terdampak PHK ini adalah karyawan bidang media dan teknik. Keputusan PHK tersebut diambil PSSI setelah melakukan beberapa evaluasi. Beberapa karyawan yang di PHK tersebut menurut Arya telah memanfaatkan pekerjaannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah dokumentasi digital PSSI yang disalahgunakan dengan cara dijual. Selain itu ada juga karyawan yang membuat akun sendiri dengan bermodalkan foto-foto dari dokumentasi resmi PSSI. Dari kabar PSSI beralih ke kabar para pemain Timnas Indonesia yang terlihat sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci setelah mendapat restu dari Sintayong. Terlihat juga pemain abroad yang beragama Islam yakni Wak Haji Ragnar ikut dalam rombongan. Para pemain Timnas dibimbing oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menuju Masjidil Haram. Menurut Sumarji, ibadah umroh para pemain Timnas berjalan tanpa ada kendala. Diharapkan Sumarji, setelah melaksanakan umroh, hati pemain bisa lebih tenang dan dimudahkan dalam segala urusan. Di Liga Inggris ada fakta baru bahwa striker Nottingham Forest Chris Wood ternyata lebih baik daripada Mo Salah dan Cole Palmer.
Dilansir dari The Athletic, striker asal Selandia Baru tersebut sudah ciptakan 16 gol non-penalti sejak bulan Desember 2023 lalu di Liga Inggris. Sementara itu, sejak Desember 2023 lalu, Salah hanya bisa ciptakan 15 gol non-penalti dan Cole Palmer hanya 14 gol non-penalti. Artinya sebelum jeda internasional bulan September ini, Wood masih unggul dari kedua pemain tersebut dari segi gol non-penalti. Beralih ke kabar dari Manchester City, dilansir dari Tribal Football, pelatih City Pep Guardiola berharap Phil Foden tak dimainkan di timnas Inggris. Pasalnya, menurut catatan tim medis The Citizen, Foden masih belum fit 100% pasca sembuh dari penyakit yang dideritanya. Meski belum fit, namun The Three Lions tetap saja memasukkan Foden ke skuad untuk dua laga Nations League melawan Republik Irlandia dan Finlandia. Kabar berikutnya datang dari Manchester sebelah. Dilansir dari Goal, istri Casemiro tiba-tiba pamer koleksi trofi suaminya saat sang suami sedang dicemooh oleh fans MU berkat penampilannya yang buruk saat melawan Liverpool. Lewat instastory akun @AnnaMariana Casemiro, istri Casemiro bermaksud membalas kritik fans lewat foto koleksi trofinya. Di foto tersebut terpampang raihan trofi Casemiro saat membela Real Madrid. Dari Inggris kini beralih ke sepak bola Jerman, dilansir dari Get Football News Germany. Undian ajang DFB Pokal putaran kedua telah usai digelar. Hasilnya, akan ada 4 laga yang mempertemukan sesama tim Bundesliga. Mainz akan menjamu Munchen, Dortmund akan menjamu Wolfsburg, dan St. Pauli akan melawan Leipzig, dan Frankfurt akan menghadapi Mönchengladbach. Sementara itu, Bayer Leverkusen akan menghadapi tim kasta kedua Jerman, SV Elversberg. Kemudian finalis DFB Pokal musim lalu, Kaiserslautern, akan menjamu Stuttgart. Laga putaran kedua ini baru akan dimulai pada 30 Oktober mendatang. Beralih ke kabar La Liga, dilansir dari Sport People, Barcelona di tangan Hansi Flick ternyata banyak kebiasaan yang diubah. Bukan hanya dari segi latihan fisik, dari segi berpakaian untuk para pemainnya juga diperhatikan. Seperti apa yang terlihat di musim ini ketika pemain menuju stadion jelang melakoni sebuah laga. Flick meminta para pemainnya seragam, hanya memakai setelan pakaian olahraga yang jauh dari kesan glamor. Hal tersebut tidak terjadi di masa kepemimpinan Xavi. Saat itu pemain bebas dengan menggunakan pakaian tertentu dan terkesan menonjolkan kemewahan pribadi masing-masing pemain. Dari sepak bola Italia, Juventus masih ingin mendepak pemainnya saat bursa transfer sudah ditutup. Dilansir dari Football Italia, 2 pemain bianconeri yakni Arthur Melo dan Philip Kostic dilaporkan masih diusahakan untuk dibuang. Pasalnya jika kedua pemain itu tetap di Turin hingga Januari, si Nyonya tua harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro untuk menggaji pemain yang tidak diinginkan Thiago Motta tersebut. Kemungkinan 2 pemain ini dibuang masih terbuka, karena bursa transfer Liga Turki masih dibuka hingga 13 September mendatang. Pindah ke kabar berikutnya, Timnas Arab Saudi punya pelatih asal Italia lagi setelah Roberto Mancini. Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah resmi mengumumkan bahwa mantan pemain Inter Milan Luigi Di Biagio sebagai pelatih baru Timnas U21 Arab Saudi. Di Biagio diharapkan bisa menularkan pengalamannya seperti saat menangani Timnas Italia U21. Timnas U21 Arab Saudi kini sedang menggelar pemusatan latihan pada jeda internasional bulan September di kota Abha sebagai persiapan mengikuti sejumlah turnamen. Masih dari kabar dari Arab Saudi, rombongan Timnas Indonesia dilaporkan telah tiba di Jeddah Minggu malam sebagai persiapan laga menghadapi Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut manajer Timnas Sumarji, kloter pertama dengan pemain berjumlah 12 telah mendarat dengan selamat dan dalam kondisi yang fit. Setelah istirahat sebentar di hotel dan makan malam, ke-12 pemain tersebut langsung disuruh latihan ringan oleh tim pelatih. Lalu pada Senin keesokan, beberapa pemain abroad seperti Verdong, Hapner, Patinama, Streak, dan Jenner tiba di Jeddah dan langsung ikut latihan bersama ke-12 pemain tadi. Setelah datang ke Jeddah, Timnas Indonesia harus langsung beradaptasi dengan kondisi cuaca di sana yang terbilang panas. Menurut rbweather.com, kemungkinan pada hari 5 laga yakni 5 September malam, cuaca di Jeddah diprediksi cerah dengan suhu sekitar 35 derajat Celcius. Suhu 35 derajat tersebut termasuk yang terpanas, ibaratnya seperti saat Jakarta pada siang hari. Bagi pemain yang bermain di Liga 1, hal ini tentu bukan masalah berarti. Namun bagi pemain yang bermain di Eropa, situasi cuaca ini dapat jadi masalah, mengingat mereka tak terbiasa dengan kondisi cuaca panas tersebut.
Masih dari kabar jelang laga Indonesia versus Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang hadapi timnas Garuda, timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini tengah berlatih serius. Bahkan mereka terlihat berlatih ala Real Madrid, yakni dengan menggunakan masker hipoksia atau training mask. Bagi yang belum tahu, ada sederet keuntungan dari penggunaan masker hipoksia saat latihan. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kapasitas paru-paru, serta mengatur pernafasan supaya fisik sang pemain tahan di segala kondisi cuaca, baik dingin maupun panas.